Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, di mana saja Anda berada, selamat berjumpa kembali dengan channel YouTube Insan Dongeng. Pada malam ini saya Bang Elgi akan melanjutkan dongeng Indonesia Madu Prahara bagian ke-6. Terima kasih kepada semua subscriber yang selalu setia menemani. Selamat mendengarkan. Tak sampai hati tante melihat anakku menangis, katanya putus-putus pula. Bila matanya memandang aku, kutatap wajah itu tenang-tenang. Dalam hati, aku berkata bahwa malam ini aku harus mulai menggali lubang buat menguburkan cintaku kepada Tatiana. Cinta itu telah dibunuh oleh seorang yang jadi malaikat mautnya, dan orang itu berada di hadapanku sekarang. Dan orang yang jadi pembunuh cinta kami ini telah menutupi kekejamannya dengan derai tangisnya yang bersihamburan. Dari matanya yang tak kepingin sekali membuktikan bahwa aku cinta benar kepada anaknya. Dan lebih menyakiti hati, ia selama ini berbaik hati dan tampaknya memberi harapan-harapan kepadaku untuk mempersiapkan dirinya buat merelakannya kemudian. Dalam hati juga aku berkata bahwa mungkin ia iri hati bila anaknya berbahagia sedangkan ia kesepian. Tapi alangkah piciknya orang yang bernasib buruk begini. Dugaan ini belum tentu benar, pikirku kemudian. Kini wajahku kuhadapkan tenang-tenang kepadanya. Bibir-bibir yang bersimbuh tangis itu kemudian akan bergerak, akan berkata, dan benarlah kemudian ia berkata, "Kau begitu dewasa, Abbas, begitu lembut dan serius dengan Tatiana." Seakan-akan suara itu telah menyemprotkan air es ke hatiku tiba-tiba, tapi wajahku tetap tenang, kuhadapkan kepadanya. "Wajahmu begitu jujur, nak." Lagi es segumpal menimpa hatiku. Wahai, di mana akan kusumpatkan kegembiraan yang bersihoyak dalam hati ini bila kemudian tampak wajahku berubah? Tidak, aku harus menampakkan wajah yang tenang dalam kesedihan dan kegembiraan. "Tante sangat percaya," katanya sambil meletakkan kepalanya yang ditangkupnya ke dengkulnya. Dalam kepala yang tersuruk di dengkul itu masih bisa kudengar suaranya yang terbata dalam tangis, bersama tangis di dalam kamar yang kudengar jua. "Abbas, tak bisa Abbas," katanya berat seperti berarti sesuatu, di mana keping-keping es yang menyujuki tadi menjadi batu-batu padat yang kemudian terpanggang menjadi tungku. "Apa yang tak bisa itu, Tante?" Suaraku bersitahan dalam nada rendah. "Tak bisa Tante bicarakan serius," jawabnya. Betapa pahitnya semua ini kuterima, namun aku bersitahan dalam suara yang rendah juga. "Semoga bisa Tante bicarakan lain kali." Kepalanya terangkat sekali dengan suaraku yang teduh itu, matanya kutatap dengan keteguhan perasaan, sehingga ia kemudian jatuh oleh pandanganku dengan mengurut-urut bahuku, seperti mengurut bahu anaknya sendiri, dan tekapur ia berkata, "Tapi ini bukan melarang kau bergaul dengan Tatiana, Abbas. Bergaul lebih rapat lagi tak apa." Kukira ucapan ini menghibur diriku saja. Tante Kor telah terlanjur membilang kepadaku bahwa aku telah dewasa. Kepercayaan ini tertanam dalam dadaku sejak malam itu, beserta kebanggaan hati sebagai lelaki, dan kepercayaan itu takkan kuhilangkan. Tapi bersama kebanggaan itu pula telah mulai kukuburkan diam-diam segala harapan dan cintaku kepada Tatiana, betapapun. Untuk menghormati kepercayaan orang lain pada diri itulah kudatangi lagi tante itu 2 malam kemudian dengan alasan memberikan buku-buku bacaan. Kuberikan kepadanya buku-buku kumpulan cerita pendek Trisno Yuwono yang sesuai dengan kesepiannya, di samping memberi kesadaran kepadanya bahwa aku takkan membencinya walaupun cintaku telah terbunuh 2 malam yang lalu. Bahkan, "Mana Tatiana?" tanyaku.
Kemudian tante itu gugup memanggil anaknya. Lama baru anaknya keluar. Wajah Tatiana lebih pucat dari malam pembunuhan cinta itu kulihat. Aku memandangnya seperti mimpi di siang hari. Besok hari besar bukan? Kataku pelan-pelan. Ia mengangguk saja dengan menunduk dan kakinya yang jempol membuat gambar-gambar di semen. Kita jalan-jalan malam ini? Tanyaku dan kemudian memandang tante itu dengan berkata, bagaimana tante? Riak muka tante itu menyejukkan hatiku sebentar. Pakailah blusmu yang biru muda itu nak, yang kerahnya memalut lehermu itu. Senang aku mendengar suara ibu itu. Aku akan mencoba menukar sebisanya cinta yang telah mulai kukuburkan itu dengan persaudaraan yang tidak masuk akal sekalipun. Dan bila malam itu kami nampak berdua di aspal menuju tengah kota, aku belum mau memulai soal-soal dan tidak akan memulainya. Tapi tampaknya Tatiana juga tidak akan memulainya karena aku lelaki. Akulah yang membukakan pintu lebih dahulu. Tatia, kataku pelan-pelan menekuri jalan. Iya, suaranya masih selembut dulu, cuma kosong. Aku tak mengerti maksud ibumu. Tatiana terdiam setelah melihat aku sebentar. Muka itu lebih berkata. Aku juga tak mengerti, katanya kemudian. Bagaimana dengan kata-kata tak bisa itu, Tat? Ia mengeluh dalam-dalam dengan keluhan yang kosong dan 2 kali lagi ku dengar keluhnya. Lama ia terdiam, lama aku terdiam, lama kami berdua mengosongkan bibir dan suara. Kemudian aku harus membukakan pintu lagi sekali. Tak ada ibumu menampakkan sikap melarang, kataku pelan-pelan. Itu juga yang mengherankanku, Kak Bas. Senang aku oleh suara dan hatinya yang terbuka kini, disambungnya sebelum aku menjawab. Bahkan menyuruh aku menyelidiki apakah Kak Abbas benar-benar serius pada Tati. Suara itu menenteramkan hatiku sebentar. Jadi, apa kira-kira yang beliau bilang tak bisa dulu itu? Dipandangnya mataku redup dan tak berharapan, kemudian suara itu putus asa. Mungkin karena ada satu yang lain dari kita. Kau tahu, agama kita. Aku terhenti melangkah mendengar ucapan yang selama ini tak begitu amat menjadi perhatianku. Sebab aku sering melihat hal-hal yang biasa dalam hal ini, perkawinan lain agama. Oh Tuhan, kataku dalam hati setulus bisa. Tapi aku tak bisa meneruskan perkataan itu, hanya suara rendah kulah yang kutujukan kepada Tatiana. Aku tak rela bila kau merubah agama, sebab aku pernah melihat seorang yang merubah agamanya dengan sesal kemudian, walaupun ia masih bersitahan pada agamanya yang terakhir. Kataku teringat kepada bapakku sendiri. Bapa telah lama tak kuingat lagi, juga ibuku. Aku tak menyuratinya bukan karena tak cinta, tapi karena takut oleh bayangan pembunuhan yang pernah dibuatnya di Kupang kota. Selain aku telah memastikan buat menguburkan masa lalu sebagai saat-saat yang memilukan. Kalau Kak Abbas rela? Tanya Tatiana dengan agak takut tampaknya, dan ku jawab tegas. Betapapun cintaku kepada kau, Tat, ini sebenarnya bukan soal aku dan kau, tapi aku dan Tuhan. Suaraku kuusahakan agar lembut dan ia menerimanya. Dan kembali datang suatu panggilan dari Tante Kor. Mungkin Tatiana telah melaporkan segala yang kami persoalkan malam itu kepada ibunya. Lagi wajah itu membayang buat membicarakan soal serius. Soalnya telah Tante pikirkan seminggu, kata Tante itu biasa saja. Dan telah Tante pertimbangkan masa-masa, sambungnya. Juga telah Tante bicarakan dengan Tatia. Aku akan selalu memperlihatkan wajah yang tenang. Tante yakin Abbas seorang yang jujur dan serius. Tapi sekarang Tante akan meminta ketegasan buat Tante sendiri. Sebagai ibu Tatia, kurasakan kebaikan dalam ucapan itu. Memang saya serius kepada Tatia, tapi saya malu buat mengatakan bahwa saya itu jujur, Tante, kataku dalam nada rendah tapi mencoba memikat. Kita bukan orang-orang formil, maka peresmiannya cukup diadakan dengan sederhana di rumah Tante. Tapi pernikahannya di mana?
Lalu aku seperti kejatuhan buah nangka yang bisa mematikan orang dalam sesaat. Aku memikirkannya telah lama sebelum ini, bahkan sebelum aku merasa pernah dikubur oleh tante itu. Dan itu akan kujawab dengan terang dan pasti kini. Soal agama telah saya bilang kepada Tatia, dan tentu Tatia telah menerimanya dan telah membilangnya kepada tante tentu. Kemudian, tapi biar saya pernah mengusulkan itu untuk nikah. Saya bersedia di gereja, sebab nikah ini menurut saya adalah formil juga. Wajah ibu itu senang oleh suaraku yang tampaknya mengalah, tapi benar seperti yang kuucapkan, bahwa orang sering terbentur dalam soal besar karena soal yang sebenarnya tek-tek bengek saja. Aku mengalah untuk mendapat kemenangan yang berganda lebih besar, pikirku lama sebelum ini. Dan yang paling kemudian sekali karena percaya kemenangan itu telah kurebut dengan pasti di tangan. Tatiana telah diresmikan menjadi Nyonya Abbas. Tanpa kecuali seluruh Kupang kota ikut merayakan hal itu dengan melupakan suatu batas yang sering membodohkan otak orang-orang. Tapi memang lama sebelumnya aku telah membuka kartu kepada tiap pemuda dan orang-orang tua kampung dengan berangsur-angsur. Kepada mereka yang jadi guru omong, ataupun kepada mereka yang sering jadi biang keladinya. Tanpa kecuali semua mereka kuundang karena aku pun banyak kawan di percetakan yang sanggup mencetak undangan-undangan. Dan kini Tatia telah menjadi istriku. Ia tak kuizinkan lagi mengajar, sebab akhirnya hamil 6 bulan. Dan kuperhitungkan bahwa 3 bulan 10 hari lagi aku akan mempunyai seorang anak dari titisan darahku sendiri. Sore hari kami berdua sering menjalani jalan-jalan kampung yang bersih, dan pagi hari kami menyapa tiap orang yang kami kenali dan memegang dagu bayi-bayi yang kami temui. Tak seorang pun yang kami dengar memperguncingkan kami dengan sepotong rambut ejekan buruk pun, karena menunggu kehamilannya yang telah tua. Sebagai lelaki memang aku pernah merasakan kesepian, tapi kesepian ini ku tekan demi mengingat suara Tatiana yang meminta, "Jangan jauh-jauh dari Tati, Kak Bas. Jangan khawatir, Tat. Bagaimana anak kita ya?" "Ya, ia tentu punya nasib dan jalan kepunyaannya," kataku. "Akhir-akhir ini Tati sering ketakutan saja, Kak Bas." "Mengapa?" "Entah, Tati nggak tahu sebabnya." "Biasa kalau orang bunting," kataku menghibur. Kami harus sabar menunggu, aku dan Tatiana, tapi bila telah melewati masa 9 bulan 10 hari, 11, 12 hari, dan akan memasuki 10 bulan, kami mulai cemas. Dukun-dukun kampung mengatakan bahwa itu lazim, tapi aku mengira baiklah ditanyakan kepada dokter. Diam-diam untuk tidak melukai hati orang kampung, aku memeriksakannya kepada dokter, tapi dokter hanya menyuntiknya setelah memeriksa dan menyuruh kami bersabar. "Si bayi pasti datang," katanya. Pernah aku duduk di warung dan mendengar cerita seorang perempuan yang melahirkan anak kembar 3. "Oh," katanya, mata perempuan ibu si kembar 3 itu seakan-akan mau melompat keluar. Tapi bila aku tanya kepada Tatiana, ia mengatakan bahwa ia cuma merasa takut saja. Dan aku takkan mengatakan bisik-bisik buruk yang mulai kudengar karena aku jarang kelanggar. Ibu Tatiana pernah mengusulkan agar anaknya berdiam di rumah saja. Aku membenarkannya. Tapi suatu pagi dalam masa hamilnya di bulan ke-11, istriku datang memelukku dengan pelukan yang lebih erat dari yang pernah kuterima darinya selama ini. "Kak Abbas, Kak," suaranya pelan-pelan. "Ada apa ya?" "Kak Abbas, Kak Abbas." Suaranya seakan-akan takut kehilangan aku. "Hei Tat, ada apa sayang? Jangan lepaskan Tati lagi ya." Iya, sahutku. Kau jangan bertengkar lagi perkara bunting kebo itu ya." Suaranya meminta. "Karena mereka adalah kepunyaanku dan sebaliknya, Kak Abbas." Dan aku jadi teringat akan peristiwa
pertengkaran kecil 2 hari yang lalu. Seorang yang kemudian kuanggap sinting mengatakan bahwa biniku ini bunting kebawa namanya. Haruslah diadakan upacara, yaitu mengikat leher istriku dengan tali dan menyuruh ia merangkak seperti kerbau. "Kau mau kan?" tanyanya, dan aku pun merasakan ada paksaan dari orang-orang kampung buat melakukan demikian. Tapi karena aku kira menyinggung perasaan agama Tatiana, maka hal ini tak kuhiraukan. Kuterima juga paksaan itu atas desakan istriku, dan ia menjalankannya dengan baik sehingga orang kampung tertawa senang. Dan akulah yang dikacau oleh pikiran terhadap si bayi. Yang kutakutkan, oh sungguh takut sekali jika mati menghadang keduanya sekaligus. Kemudian yang paling kemudian sekali, bayi itu lahir dengan selamat dan mengherankan. Seorang yang putih kuning yang aku percaya jika ia besar akan menjadi gadis yang membungai Kupang kota. "Kita ke kuburan ibu," kata Tatiana suatu pagi. Aku mengangakkan mulutku sebab Tante Kor belum wafat, tapi tanganku sempat diseretnya pagi hari Jumat itu. Di jalan ia berkata agak sedih. Tak tahu aku bagaimana aku harus mendoakannya. Dan kami masuk pintu gerbang pekuburan Kupang Keramat. "Di mana kuburan ibumu?" kataku agak takut, sebab kami telah dekat benar dengan kuburan ibuku. Tatiana mencari-cari nama di tiap nisan, dan bila didapatinya sebuah nisan, ia mendekap dan menunjuk dengan jari halusnya tulisan itu, "Sumilah, wafat pada tanggal 21 Maret 1937. Aku seperti makan buah majak yang lebih pahit. Aku hanya menahan titik air mata ketika sampai di rumah. Beberapa malam yang lalu Tatiana mengatakan bahwa Tante Kor yang memungutnya, kemudian ialah yang mendapatkan ibunya dalam luka parah kena tusuk belati lakinya tepat pada dada. Semua orang mengasihaninya ketika perempuan itu 3 hari kemudian baru melahirkan, tapi meninggal karena tak ada transfusi darah. Suami almarhum yang dikutuki oleh orang-orang kampung itu, menurut cerita istriku, melarikan diri membawa anaknya Bastian. Atas amanat almarhum, maka Tatiana dipelihara oleh Tante Kor. Aduh pemirsa, berarti kalau seperti ini Bastian itu menikahi adiknya, pemirsa. Waduh, bagaimana nih ceritanya? Kita lanjutkan. "Dekat sebulan sebelum aku melahirkan, hal ini diceritakan Mama Kor," kata istriku. Dan aku menanti kata-katanya lagi dengan berdebar. "Aku menangis seperti Mama Kor menangis," sambung Tatiana dengan sedih. Setelah ia bercerita, setiap orang bercerita tentang Sumilah, tak seorang pun membayangkan benci kepada beliau. Malah rasa menyesal dan kasih sayang beserta doa. Semua cerita ini tiap diceritakan setiap orang padaku menyebabkan aku makin tertusuk dalam-dalam. Tapi aku berjanji tidak akan menceritakan kepada istriku Tatiana tentang rahasia dari kesimpang siuran ini. Bila aku merasai berdosa sebab mengawininya dengan segenap derita berat di hatiku, aku hanya dapat menghibur diri. Sejarah berulang seperti hujan datang berulang dari langit, menitis, dan menitis. Dalam kitab suci telah diceritakan Adam telah memetik buah kaldu karena Hawa dan telah menelannya pula dengan berdosa, dan ia diasingkan dari sorga untuk sementara. Waktunya habis pemirsa. Dicukupkan sekian, semoga esok kita bisa berjumpa kembali. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.